Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 unsur pokok di dalam kita melaksanakan niat. Yang pertama, niat itu harus disampaikan di dalam hati. Dengan demikian, kalau yang kita lakukan adalah mengucapkan niat, hatinya tidak ada, maka ibadah kita tidak ada niatnya. Ketika tidak ada niat di dalamnya, maka tidak disebut sebagai ibadah yang sah. Kemudian yang kedua, saudaraku, niat itu harus disampaikan di malam hari. Nabi mengatakan, malam yubayyitin niyata fala siyamalah. Siapa saja yang tidak menyampaikan niatnya di malam hari, maka ibadah puasanya tidak dikategorikan sebagai ibadah yang sah. Kemudian yang ketiga, saudaraku, unsur pokok di dalam kita melakukan niat, niat itu harus dilaksanakan setiap malam. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan 30 hari, 1 malam saja ketinggalan atau tidak melaksanakan niat, maka puasa kita tidak dikategorikan sebagai puasa yang sah. Karenanya saudaraku, ada tuntunan dari madhab yang lain, misalnya madhab Maliki yang mengatakan kalau kita berniat di malam pertama, itu seyogyanya kita pun berniat untuk seluruh hari-hari yang ada di bulan Ramadan itu. Dengan demikian kita bukan hanya berniat nawaitu sauma ramadhana, tetapi kita tambahkan nawaitu sauma ramadhana kullihi. Dengan niat seperti itu, niat 1 bulan, walisyafi'i taqliduhu ala dzalika. Dalam kitab Syarah Fathul Qorib dikatakan boleh kepada kita madhab Syafi'i untuk taklid kepada madhab Maliki yang mengatakan boleh kita berniat puasa selama untuk 1 bulan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang keempat, di dalam kita berniat puasa harus ada unsur-unsurnya di dalam niat itu. Unsur di dalam niat itu, kalau sholat maka yang harus ada 3. Yang pertama al-qasdu, kemudian yang kedua adalah ta'yin, kemudian yang ketiga adalah fardiyah, kemudian yang keempat adalah berjamaahnya kalau dilaksanakan secara berjamaah. Pertanyaannya saudaraku, bagaimanakah niat kita di dalam berpuasa Ramadan? Para ulama memberikan tuntunan. Unsur pokok di dalam niatnya itu ada 2 saja. Yang pertama adalah al-qasdu. Al-qasdu artinya bermaksud atau menyengaja bahwa kita akan melaksanakan berpuasa. Dengan kalimat saya berniat puasa. Kemudian yang kedua, yang harus ada di dalam unsur pokok niat itu adalah at-ta'yin. Artinya kita menentukan puasa apa yang kita laksanakan itu. Kalau kita sekarang sedang melaksanakan puasa Ramadan, maka kalimat Ramadan, kata Ramadan harus ada di dalam hati kita. Saudaraku, unsur pokok di dalam niat itu yang harus kita lakukan ketika kita berniat di dalam hati. Minimalnya kita mengatakan nawaitu sauma ramadhana, saya niat berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya kita sampaikan di dalam hati. Saudaraku, bagaimana dengan kalimat fardon, nawaitu sauma ramadhana fardon lillahi ta'ala? Para ulama memberikan tuntunan, menyebutkan pardon itu tidak menjadi sebuah keharusan, artinya tidak termasuk pada unsur pokok di dalam rukun. Meskipun kita tidak menyebutkan pardon, yang namanya puasa Ramadan pasti termasuk kategori sebagai puasa fardu. Tidak ada puasa Ramadan yang hukumnya tidak fardu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 pokok dalam niat itu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya, bisa menyadarinya, dan kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan hukum fikih Islam, sehingga ibadah puasa kita termasuk kategori ibadah yang sah, sehingga ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, demikianlah yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.